Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal biologi yang kami kerjakan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya Gina Sani Hanifah. Saya Karol Romero Kamila Zawiyah. Saya Faizari Pangestu. Saya Indira Larasati. Saya Zia Askia. Nah, yang pertama-tama kita akan menjelaskan pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase dalam mengubah pati menjadi gula. Alat yang diperlukan ada sendok dan stopwatch, lalu bahan yang diperlukan ada nasi dan jeruk nipis. Yang selanjutnya itu ada cara kerja. Yang pertama itu siapkan 2 sendok, masing-masing itu diisi dengan nasi. Yang kedua, peras jeruk nipis ke salah satunya. Pastikan air jeruk nipis meresap merata. Yang ketiga itu kunyah nasi tanpa jeruk nipis selama kurang lebih 30 detik tanpa menelannya. Amati perubahan rasa, apakah muncul rasa manis. Yang keempat itu ulangi dengan nasi yang sudah diberi perasan jeruk nipis. Kunyah dan amati apakah rasanya yang muncul sama seperti sebelumnya. Yang kelima itu catat waktu kemunculan rasa manis dan bandingkan hasilnya. Dari hasil praktek tadi, kami mendapatkan hasil bahwa nasi tanpa jeruk itu terdapat rasa manis di waktu 15-30 detik. Dapat disimpulkan bahwa enzim bekerja optimal pada pH netral. Sedangkan nasi dengan jeruk nipis itu tidak terdapat rasa manis dan dapat disimpulkan bahwa enzim terhambat pada pH asam. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa enzim amilase dalam air liur bekerja optimal pada kondisi pH netral untuk mengubah amilum menjadi gula sederhana. Hal ini ditunjukkan maksudnya muncul rasa manis saat nasi dikunyah tanpa tambahan jeruk nipis. Namun sebaliknya penambahan jeruk nipis yang bersifat asam menghambat aktivitas enzim sehingga rasa manis tidak muncul. Lalu yang kedua itu ada pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan fermentasi. Alat dan bahan yang diperlukannya itu alat ada stopwatch dan 3 botol plastik beserta tutupnya. Bahannya ada tanaman air hidrilla, air biasa, air dingin, baking soda, dan sinar matahari sebagai sumber cahaya. Selanjutnya itu cara kerja. Yang pertama itu siapkan 3 botol plastik transparan dengan ukuran dan bentuk yang sama. Yang kedua, isi botol pertama dengan air biasa atau suhu ruang dan masukkan potongan hidrilla kurang lebih 10 cm. Yang ketiga itu isi botol kedua dengan air dingin sekitar 10-15 Celcius dan masukkan potongan hidrilla kembali ke botol itu kurang lebih 10 cm. Langkah keempat itu isi botol ketiga dengan air biasa, tambahkan 1 sendok teh baking soda. Aduk hingga larut, lalu masukkan potongan hidrilla kembali kurang lebih 10 cm. Yang kelima itu tutup semua botol dengan rapat. Yang keenam, letakkan ketiga botol di bawah sinar matahari langsung selama kurang lebih 30 menit. Yang ketujuh, amati dan catat jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan pada masing-masing botol. Dari praktikum kami tadi, kami mendapatkan hasil bahwa kondisi air biasa itu menghasilkan gelembung oksigen yang terlihat itu ada sedang. Sedangkan kalau air dingin itu kami menghasilkan sedikit gelembung oksigen yang terlihat. Sedangkan jika kondisi air baking soda itu menghasilkan banyak gelembung oksigen yang terlihat. Oke, percobaan menunjukkan ini bahwa ketersediaan CO2 dan suhu air memengaruhi laju fotosintesis pada Hydrilla versillata. Penambahan baking soda atau sumber CO2 meningkatkan laju fotosintesis secara signifikan, sedangkan suhu air dingin menurunkan laju fotosintesis. Terus, dengan demikian faktor lingkungan seperti suhu dan ketersediaan CO2 perlu diperhatikan dalam mendukung proses fotosintesis pada tanaman air. Nah, yang terakhir itu ada pengaruh suhu dan ketersediaan CO2 atau biasa disebut juga karbon dioksida terhadap laju fotosintesis pada tanaman air Hydrilla verticillata. Alat dan bahan yang diperlukan ada sendok, stopwatch, 3 botol plastik, balon. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada sendok, stopwatch, 3 botol plastik, 3 balon, dan corong.
air hangat, ragi, serta gula pasir. Yang selanjutnya itu ada cara kerja. Cara kerja pertama, siapkan 3 botol plastik. Yang kedua, masukkan 1 sendok ragi di masing-masing botol. Yang ketiga itu tambahkan 2 sendok gula pasir di botol kedua dan 4 sendok gula pasir di botol ketiga. Yang keempat, tuangkan 200 ml di setiap air di setiap botol, aduk sampai rata. Yang kelima, tutup bibir botol dengan balon yang sudah disiapkan. Yang keenam, tunggu 15-30 menit dan lihat perbandingan hasilnya. Dari hasil praktikum tadi bahwa konsentrasi yang tanpa gula itu balon tidak akan mengembang. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya substrat maka tidak akan terjadinya fermentasi. Yang kedua, konsentrasi dengan 2 sendok gula pasir itu balon sedikit mengembang di waktu 15-30 menit. Dapat disimpulkan bahwa substrat sedikit maka gas CO2 yang terbentuk juga sedikit. Dan yang terakhir, konsentrasi dengan 4 sendok gula pasir itu balon mengembang dengan sempurna di waktu 15-30 menit. Dan dapat disimpulkan bahwa substrat yang cukup maka fermentasi akan terjadi dengan optimal. Berdasarkan hasil praktikum bahwa dapat disimpulkan konsentrasi substrat atau gula berpengaruh terhadap kecepatan fermentasi pada respirasi anaerob. Tanpa gula, fermentasi tidak terjadi. Pada konsentrasi rendah atau 2 sendok, fermentasi berlangsung tetapi menghasilkan sedikit gas CO2. Pada konsentrasi lebih tinggi atau 4 sendok, fermentasi berlangsung lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak CO2. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi substrat hingga titik optimum, semakin cepat proses fermentasi berlangsung.